Beberapa rumah tua menyimpan cerita yang tidak pernah diceritakan oleh pemiliknya. Dari luar, rumah itu mungkin terlihat biasa saja, tenang, sepi, dan seperti rumah pada umumnya. Tapi kadang, ada satu tempat di rumah yang terasa berbeda. Bagi sebagian orang, tempat itu adalah loteng. Bagi yang lain, mungkin ruang bawah tanah. Namun dalam cerita ini, tempat itu adalah halaman belakang rumah. Tempat yang terlihat biasa di siang hari, tapi berubah sangat berbeda ketika malam datang. Dan semuanya dimulai ketika seseorang memutuskan untuk tinggal di rumah lama milik keluarganya sendiri. Tanpa tahu bahwa di halaman belakang rumah itu, sudah ada sesuatu yang lebih dulu tinggal di sana. Aku baru pindah ke rumah lama milik kakekku di pinggir kota. Rumah itu sudah lama kosong, mungkin lebih dari 10 tahun. Cat temboknya mulai pudar dan beberapa bagian kayunya sudah terlihat tua, tapi rumahnya masih cukup kuat untuk ditinggali. Hal yang paling mencolok dari rumah itu adalah halaman belakangnya. Halamannya luas dan agak liar, dipenuhi rumput tinggi, beberapa pohon pisang, dan satu pohon mangga tua yang berdiri tepat di tengah. Sejak kecil aku sering dengar cerita tentang halaman itu. Ibuku pernah bilang, kalau malam sebaiknya jangan terlalu lama berada di belakang rumah. Katanya tempat itu terasa aneh setelah gelap. Waktu itu aku tidak terlalu memikirkan kata-kata ibu. Bagiku itu hanya cerita lama yang dilebih-lebihkan. Malam pertama aku tinggal di sana berjalan cukup tenang. Aku membereskan beberapa barang di dapur sambil sesekali melihat ke arah pintu belakang yang langsung menghadap ke halaman. Jam sudah hampir 11 malam ketika aku mulai merasa rumah itu terlalu sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada orang lewat, hanya suara angin yang pelan melewati pohon-pohon di belakang rumah. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari halaman belakang. Seperti ada seseorang berjalan pelan di atas rumput. Aku berhenti bergerak dan mencoba mendengarkan lebih jelas. Langkah itu terdengar lagi, pelan, seolah ada seseorang yang sedang mendekati rumah. Aku berdiri diam di dapur, mencoba memastikan apa yang sebenarnya kudengar. Langkah itu masih ada, pelan, menyusuri rumput di halaman belakang. Pintu dapur tertutup rapat, tapi dari celah jendela kecil di atasnya aku bisa melihat sebagian halaman. Hanya bayangan pohon mangga yang bergerak karena angin. Tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin hanya kucing, atau anjing yang lewat. Tapi langkah itu berhenti, tepat di depan pintu belakang. Aku bisa merasakan suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Beberapa detik tidak ada suara apapun. Lalu terdengar ketukan pelan dari pintu. Tok, tok, aku langsung merinding. Tidak mungkin ada orang datang lewat halaman belakang rumah pada jam segitu. Aku mendekat sedikit ke pintu, tapi tidak berani langsung membuka. Aku mengintip lewat kaca kecil di pintu dapur. Halaman belakang tetap gelap, rumput bergoyang pelan. Tidak ada bayangan orang sama sekali. Aku hampir kembali ke ruang tamu ketika tiba-tiba terdengar suara dari luar. Pelan sekali, seperti bisikan, "Buka." Aku tidak membuka pintu malam itu. Aku memilih masuk ke kamar dan mengunci pintu dapur dari dalam. Sepanjang malam aku hampir tidak tidur. Setiap suara kecil dari belakang rumah membuatku terbangun. Tapi setelah ketukan itu, tidak ada lagi suara apapun. Pagi harinya, saat matahari sudah cukup terang, aku memberanikan diri keluar ke halaman belakang. Udara masih dingin dan rumputnya basah oleh embun. Halaman itu terlihat biasa saja. Pohon pisang diam tertiup angin, dan pohon mangga tua berdiri seperti biasa di tengah halaman. Aku berjalan pelan menuju pintu dapur. Lalu aku melihat sesuatu di tanah. Di tanah yang lembab, tepat di depan pintu belakang, ada jejak kaki. Jejaknya kecil, seperti kaki anak-anak. Aku mengikuti jejak itu dengan pandanganku. Jejak itu tidak menuju keluar halaman. Justru sebaliknya, jejak itu datang dari arah pohon mangga, dan berhenti tepat di depan pintu dapur. Seperti seseorang berdiri lama di sana semalam. Hal yang paling aneh, jejak itu hanya satu, seolah orang yang berjalan itu hanya menggunakan satu kaki. Sepanjang hari aku mencoba melupakan jejak kaki itu. Aku membersihkan halaman sedikit dan memotong rumput di dekat rumah. Saat siang hari, tempat itu terlihat normal seperti halaman biasa. Tapi setiap kali aku melihat ke arah pohon mangga di tengah halaman, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Sore berubah menjadi malam dengan cepat. Sekitar jam 12 malam, rumah kembali terasa sangat sunyi. Aku sedang duduk di dapur ketika tiba-tiba terdengar suara dari halaman belakang lagi. Langkah di rumput.
Pelan, sama seperti semalam. Tubuhku langsung kaku. Aku perlahan mendekat ke jendela dapur dan membuka tirainya sedikit. Lampu dapur membuat sebagian halaman terlihat samar. Di bawah pohon mangga, ada sesuatu berdiri. Sosok kecil, seperti anak perempuan. Dia berdiri diam menghadap ke arah rumah. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Dia tidak bergerak sama sekali. Seolah sedang menunggu sesuatu. Aku menahan napas dan mencoba melihat lebih jelas. Tapi saat angin bergerak dan daun pohon mangga bergoyang, sosok itu tiba-tiba sudah tidak ada lagi di sana. Aku menutup tirai jendela dengan cepat. Jantungku berdetak keras. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin tadi aku hanya salah lihat. Mungkin cuma bayangan pohon atau permainan cahaya dari lampu dapur. Beberapa menit berlalu, rumah kembali sunyi. Aku hampir berpikir semuanya sudah selesai, sampai suara itu terdengar lagi. Langkah di rumput belakang rumah. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Pelan, tapi pasti. Langkah itu tidak berhenti di bawah pohon mangga seperti tadi. Suara itu bergerak mendekat, dari rumput, ke tanah dekat dapur, lalu berhenti tepat di depan pintu belakang. Aku berdiri diam di tengah dapur, tidak berani bergerak sedikit pun. Lalu terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, beberapa detik hening. Kemudian suara kecil terdengar dari luar. Suara anak-anak, pelan sekali. Buka, aku dingin. Pagi berikutnya aku memutuskan keluar rumah lebih awal. Aku masih memikirkan kejadian semalam, terutama suara anak kecil di balik pintu itu. Aku berjalan ke rumah tetangga yang paling dekat dengan rumah kakekku. Rumah itu sudah ada sejak dulu, jadi aku pikir mereka mungkin tahu sesuatu tentang tempat ini. Seorang bapak tua membuka pintu saat aku mengetuk. Kami berbincang sebentar, lalu aku mulai menceritakan tentang suara di halaman belakang dan sosok yang kulihat di bawah pohon mangga. Wajah bapak itu langsung berubah. Dia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan. Katanya, bertahun-tahun yang lalu pernah ada anak kecil yang hilang di sekitar rumah itu. Anak perempuan, dia terakhir terlihat bermain di halaman belakang, tepat di bawah pohon mangga. Keluarganya mencarinya berhari-hari. Warga kampung ikut membantu mencari di sekitar rumah, kebun, bahkan sampai ke sungai yang cukup jauh dari sana. Tapi tubuh anak itu tidak pernah ditemukan. Bapak itu menatap ke arah rumah kakekku dari kejauhan. Lalu dia berkata pelan lagi. Sejak kejadian itu, kadang ada orang yang melihat sosok kecil berdiri di bawah pohon mangga pada malam hari. Dan beberapa orang yang pernah tinggal di rumah itu, pernah mendengar ketukan dari pintu belakang. Malam itu aku memastikan pintu belakang terkunci rapat. Aku bahkan menaruh kursi di depan pintu dapur, berharap itu bisa membuatku sedikit lebih tenang. Rumah kembali sunyi seperti malam-malam sebelumnya. Jam di dinding menunjukkan lewat jam 1. Tiba-tiba suara langkah itu datang lagi. Pelan, dari arah halaman belakang. Aku langsung tahu dari mana asalnya. Dari bawah pohon mangga, langkah itu berjalan perlahan di atas rumput, semakin dekat ke rumah. Aku tidak berani mendekat ke jendela kali ini. Aku hanya berdiri di dapur, menatap pintu yang tertutup rapat. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Beberapa detik sunyi, lalu terdengar ketukan. Tok, tok, tok. Lebih keras dari malam sebelumnya. Aku menahan napas. Kemudian terdengar suara anak kecil dari luar pintu. Pelan, kenapa tidak mau buka? Aku tidak menjawab. Beberapa detik kemudian suara itu berbicara lagi. Lebih pelan. Tadi aku sudah masuk. Saat itu juga lampu dapur tiba-tiba padam. Dan dari belakangku, terdengar suara langkah kecil di lantai rumah. Lampu dapur mati begitu saja. Seluruh ruangan langsung gelap. Aku berdiri membeku di tempat. Lalu suara itu terdengar lagi. Langkah kecil, pelan, di lantai rumah. Bukan dari luar. Suara itu jelas berasal dari dalam dapur. Seperti ada seseorang berjalan di belakangku. Aku tidak berani menoleh. Napas terasa berat dan jantungku berdetak keras di telinga. Langkah itu berhenti, tepat di belakangku. Beberapa detik hanya ada keheningan. Lalu terdengar suara anak kecil berbisik. Sangat dekat, halamannya gelap, aku takut. Aku langsung berbalik dengan cepat. Tapi dapur itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Semuanya terlihat seperti biasa. Pintu belakang masih terkunci. Kursi yang kutaruh di depan pintu juga tidak berpindah. Aku mencoba menenangkan diri dan hampir berpikir semuanya sudah selesai. Sampai aku melihat sesuatu di lantai dapur. Di lantai yang bersih itu,
Ada jejak kaki kecil yang basah. Jejak itu muncul dari arah pintu belakang, lalu berjalan pelan, menuju lorong kamar di dalam rumah. Aku menatap jejak kaki itu tanpa bergerak. Jejak kecil yang basah itu jelas terlihat di lantai dapur. Satu, lalu satu lagi. Berjalan pelan menuju lorong kamar. Aku menelan ludah dan mencoba berpikir jernih. Mungkin air dari luar, mungkin aku hanya terlalu takut. Tapi jejak itu terus berlanjut. Dari dapur, ke lorong, lalu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku berdiri beberapa langkah di belakangnya. Pintu kamarku tertutup sejak tadi. Aku yakin tidak ada siapapun di dalam. Dengan tangan gemetar aku membuka pintu perlahan. Kamar itu gelap. Aku menyalakan lampu. Semua terlihat normal. Tempat tidur, meja kecil, dan lemari kayu di sudut ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Aku hampir menarik napas lega. Sampai aku melihat lantai di dalam kamar. Jejak kaki kecil itu masih ada. Jejaknya masuk ke dalam kamar, lalu berhenti di samping tempat tidurku. Seolah seseorang berdiri di sana, menunggu aku masuk. Aku berdiri di ambang pintu kamar. Jejak kaki kecil itu berhenti tepat di samping tempat tidurku. Lantainya masih basah, seolah seseorang baru saja berdiri di sana beberapa detik yang lalu. Tapi kamar itu kosong. Aku perlahan masuk ke dalam kamar. Mataku tidak lepas dari jejak kaki itu. Satu hal yang membuatku merinding. Jejak itu berhenti tepat di sisi tempat tidur. Tidak ada jejak keluar, tidak ada jejak menuju pintu. Seolah orang yang membuat jejak itu tidak pernah pergi dari kamar itu. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin airnya sudah mengering, mungkin aku hanya terlalu panik. Tapi saat aku mendekat ke tempat tidur, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku langsung kaku. Spray tempat tidurku sedikit turun ke bawah. Seperti ada sesuatu yang menekan kasur dari bawah. Aku berdiri diam beberapa detik. Lalu perlahan menunduk, melihat ke bawah tempat tidur. Gelap, sangat gelap. Awalnya aku tidak melihat apa-apa. Sampai sepasang mata kecil tiba-tiba terbuka di kegelapan. Dan suara anak kecil berbisik pelan dari bawah tempat tidurku. Akhirnya kamu masuk juga. Keesokan paginya aku meninggalkan rumah itu. Aku bahkan tidak berani kembali ke kamar untuk mengambil semua barangku. Hanya beberapa pakaian dan tas yang sempat kubawa keluar. Sejak malam itu, aku tidak pernah tinggal di sana lagi. Rumah kakekku kembali kosong seperti sebelumnya. Beberapa minggu kemudian aku mendengar dari tetangga bahwa rumah itu mulai dijual. Tapi anehnya, setiap orang yang datang melihat rumah itu selalu mengatakan hal yang sama. Halaman belakangnya terasa sangat dingin, terutama di dekat pohon mangga tua. Tetangga yang tinggal di sebelah rumah itu juga pernah bercerita sesuatu kepadaku. Katanya, beberapa malam setelah aku pergi, mereka masih sering melihat lampu dapur rumah itu menyala sendiri. Dan kadang, sekitar tengah malam, terlihat sosok kecil berdiri di bawah pohon mangga, menatap ke arah pintu belakang rumah, seolah sedang menunggu seseorang membuka pintu. Karena baginya, rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Itulah cerita tentang rumah tua dengan halaman belakang yang tidak pernah benar-benar sepi. Kadang ada tempat yang menyimpan sesuatu dari masa lalu, sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Jika kalian pernah mendengar suara langkah di halaman belakang rumah saat malam hari, atau ada yang mengetuk pintu ketika tidak ada siapa-siapa di luar, mungkin lebih baik jangan langsung membukanya. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya sedang menunggu di balik pintu itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Dan ingat, tidak semua yang berdiri di halaman belakang rumah adalah manusia. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang memperhatikanmu saat sendirian? Bukan bayangan, bukan suara yang jelas, tapi perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah tentang sebuah tempat yang sudah lama ditinggalkan, tentang sebuah loker yang seharusnya kosong, dan tentang seseorang yang tidak pernah kembali setelah membukanya. Jika kamu menonton ini sendirian, coba periksa sekelilingmu. Pastikan, kamu benar-benar sendiri. Karena setelah cerita ini dimulai, mungkin,
kamu tidak akan pernah merasa aman di tempat sempit lagi. Malam itu, hujan turun tanpa henti sejak sore. Raka berdiri di depan gedung gym tua yang sudah lama terbengkalai di ujung kota. Cat dindingnya mengelupas, papan namanya hampir jatuh, dan jendela-jendelanya gelap seperti mata kosong yang menatap siapapun yang berani mendekat. Tempat itu dulu terkenal, ramai, penuh orang yang ingin membentuk tubuh ideal. Tapi sejak kejadian beberapa tahun lalu, semuanya berubah. Dan sekarang, Raka ada di sana. Cuma buat konten, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia seorang kreator video horor kecil-kecilan. Channelnya belum besar, tapi cukup untuk membuatnya terus mencari tempat-tempat angker. Dan gym ini, punya cerita. Katanya, seorang wanita pernah ditemukan meninggal di ruang loker. Tanpa luka, tanpa tanda kekerasan. Tapi wajahnya, penuh ketakutan, seperti melihat sesuatu sebelum mati. Dan sejak itu, banyak yang bilang, loker nomor 13 sering berbunyi sendiri. Raka menelan ludah. Ia mendorong pintu utama. KRIIETTT. Suara pintu berderit panjang menggema ke seluruh ruangan. Bau lembab dan besi karatan langsung menusuk hidungnya. Gelap, hanya cahaya dari senter kecil di tangannya yang menerangi langkahnya. Alat-alat gym masih ada di tempatnya. Treadmill berdebu, dumbbell berserakan, kaca besar di dinding sudah retak, memantulkan bayangan Raka yang tampak lebih pucat dari biasanya. Ia mulai merekam. Oke guys, sekarang gue ada di gym terbengkalai yang katanya angker banget, bisiknya ke kamera. Suara hujan di luar terdengar semakin keras. Sesekali petir menyambar, memberi kilatan cahaya yang membuat bayangan di dalam ruangan tampak bergerak. Raka berjalan pelan menuju lorong belakang. Di sanalah ruang loker berada. Setiap langkahnya terasa berat, seolah lantai menarik kakinya untuk berhenti. Namun ia tetap maju. Lorong itu sempit, lampu di langit-langit sudah mati semua. Hanya cahaya senter yang menembus gelap. Lalu, tok, Raka berhenti. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Suara apa itu? Gumamnya, hening, hanya suara hujan. Ia menggeleng, mencoba mengabaikan. Mungkin hanya tetesan air. Ia melangkah lagi. Tok, tok. Kali ini lebih jelas. Seperti seseorang mengetuk dari dalam sesuatu. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Suara itu berasal dari ruang loker. Perlahan, ia mendorong pintu ruang itu. CREAAK. Pintu terbuka. Deretan loker tua berdiri di sepanjang dinding. Semuanya berkarat. Sebagian terbuka, sebagian tertutup rapat. Dan di ujung ruangan, terdapat loker dengan angka yang masih terlihat jelas. 13. Raka menyorotkan senternya ke arah sana. Tok, suara itu lagi. Dari dalam loker nomor 13. Napasnya mulai tidak teratur. Gue bakal cek ya, katanya pelan ke kamera, suaranya bergetar. Ia melangkah mendekat. Semakin dekat, suara itu semakin pelan. Sampai akhirnya, hening, Raka berdiri tepat di depan loker itu. Tangannya terangkat perlahan. Pegangan loker itu dingin, sangat dingin, tidak seperti logam biasa. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu, CREKK. Ia membuka pintunya. Kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya kegelapan. Raka menghela napas lega. Ah, cuma suara doang ternyata. Tok, suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan dari dalam loker, melainkan dari belakangnya. Raka membeku. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh. Semua loker di belakangnya tertutup rapat, kecuali satu, loker nomor 13, yang sekarang terbuka lagi, padahal tadi sudah ia tutup. Dan dari dalamnya terdengar suara napas, bukan napasnya, tapi sesuatu yang lain. Basah, berat, dekat, dan tiba-tiba bisikan pelan terdengar dari dalam loker. Kamu, gantikan aku. Raka menjatuhkan senternya. Lampu itu berputar di lantai, menciptakan bayangan bergerak di seluruh ruangan. Dan dalam sepersekian detik, ia melihat sesuatu di dalam loker itu. Seseorang, duduk, meringkuk, dengan wajah yang perlahan terangkat ke arahnya. Mata hitam kosong, dan senyum yang terlalu lebar untuk manusia. Senter yang jatuh masih menyala di lantai, cahayanya bergerak pelan menerangi dinding-dinding berkarat dan sesuatu di dalam loker itu. Raka mundur satu langkah, lalu dua, napasnya memburu. Enggak mungkin, bisiknya panik. Makhluk itu masih di sana.
duduk meringkuk di dalam ruang sempit yang seharusnya tidak cukup untuk tubuh manusia. Posisi tubuhnya tidak wajar, seperti tulangnya dipaksa melipat. Rambutnya panjang dan basah, menutupi sebagian wajahnya. Tapi matanya menatap langsung ke arah Raka. Tidak berkedip, tidak bergerak, hanya menatap. Tadi, kosong, Raka gemetar. Tadi, kosong. Ia memegangi kepalanya. Ada tekanan aneh di dalam pikirannya. Seolah ada sesuatu yang mencoba masuk atau keluar. Suara di dalam kepalanya mulai berubah menjadi bisikan. Bukan menyuruh pergi, melainkan masuk. Raka menjerit kecil, mundur semakin jauh sampai punggungnya membentur deretan loker lain. Beberapa pintu di sampingnya tiba-tiba terbuka sendiri. Satu persatu, seolah ada sesuatu yang keluar dari dalamnya. Padahal, semuanya terlihat kosong. Raka meraih senter dengan tangan gemetar, lalu mengarahkannya kembali ke loker nomor 13. Kosong, makhluk itu hilang. Enggak, napasnya tersengal. Ia berdiri cepat. Aku harus keluar. Tanpa berpikir panjang, Raka berlari keluar dari ruang loker. Langkah kakinya menggema di lorong sempit. Namun, semakin ia berlari, lorong itu terasa semakin panjang. Padahal tadi tidak sejauh ini. Ia berhenti, menoleh ke belakang, gelap, menoleh ke depan, masih lorong yang sama. Ini, nggak mungkin, suaranya pecah. Ia mencoba berlari lagi, lebih cepat, lebih panik, tapi ujung lorong tidak pernah mendekat. Seolah tempat itu berubah, menjebaknya. Tiba-tiba, cahaya di atasnya menyala sesaat. Dan dalam kilatan singkat itu, Raka melihat sesuatu berdiri di ujung lorong. Sosok wanita, tubuhnya basah kuyup. Kepalanya tertunduk, rambut panjangnya menutupi wajah, lalu gelap kembali. Raka mengangkat senter ke arah depan. Tidak ada siapa-siapa, kosong, cuma halusinasi. Ia mencoba meyakinkan diri. Lalu ia merasakan sesuatu, napas hangat di telinganya. Dari belakang, kamu, lihat aku. Raka langsung berbalik, tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu kembali. Dari berbagai arah, dari depan, dari belakang, dari dalam dinding. Aku sendirian, gelap, sempit, gantikan aku. Raka menutup telinganya. Diam, katanya lemah. Namun suara itu tidak berhenti. Malah semakin dekat, seolah seluruh tempat itu hidup. Dan semuanya mengarah kepadanya. Tiba-tiba kamera di tangannya menyala. Masih merekam, layar kecilnya menampilkan dirinya di lorong. Tapi, ada yang berbeda. Di layar itu, di belakang Raka, terlihat sosok wanita, berdiri sangat dekat, kepalanya miring, wajahnya perlahan terlihat dari balik rambut. Kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam pekat, mulutnya terbuka lebar seperti tersenyum. Raka langsung membalikkan badan, tidak ada apa-apa, kosong. Dengan tangan gemetar, ia kembali melihat layar kamera. Sosok itu masih di sana. Dan sekarang, lebih dekat, hampir menempel pada punggungnya. Raka tidak berani bergerak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Perlahan, sosok di layar itu mengangkat tangannya, menjulur ke arah kepala Raka. Lalu dalam sekejap, wajahnya memenuhi layar. Terlalu dekat, terlalu cepat. Sesuatu menyentuh bahu Raka. Nyata, dingin, basah. Raka membeku, tidak berani menoleh. Suara napas berat terdengar lagi. Tepat di belakangnya. Sekarang, giliranmu. Cahaya senter di tangannya mulai melemah. Semakin redup, hingga akhirnya, gelap sepenuhnya, dan dalam kegelapan itu, semuanya kembali sunyi. Gelap, tidak ada cahaya, tidak ada suara, kecuali napas Raka yang terengah-engah. Ia tidak tahu di mana dia berada sekarang. Lorong itu sudah tidak ada. Dinding seolah menghilang, namun ruang di sekitarnya terasa sempit. Sesak, seolah tubuhnya terhimpit di dalam ruang yang terlalu kecil. Raka mencoba menggerakkan tangannya, sikutnya membentur sesuatu. Logam, dingin, ia meraba ke sekelilingnya, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya logam, dan jaraknya sangat dekat, terlalu dekat. Enggak, jangan bilang, suaranya gemetar. Tangannya meraba bagian depan, menemukan pegangan pintu, jantungnya seakan berhenti. Ia sadar sekarang, ia tidak lagi di lorong, ia tidak lagi di ruang loker. Ia berada di dalam salah satu loker. Tolong, suaranya pecah. Ia mendorong pintu itu. Tidak terbuka. Ia memukulnya. Lebih keras. Buka, teriaknya panik. Namun tidak ada jawaban. Tidak ada suara dari luar.
Hanya dirinya sendiri, dan ruang sempit yang semakin terasa menekan. Ia berhenti sejenak, mencoba mengatur napas, tapi udara di dalam terasa semakin tipis. Semakin panas, semakin pengap. Lalu, ia menyadari sesuatu. Ada getaran kecil di sampingnya. Seolah ada sesuatu di loker sebelah. Raka membeku. "Tolong," bisiknya pelan. Tidak ada jawaban, namun perasaan itu tetap ada. Seolah ia tidak sendirian. Lalu suara itu kembali, lebih pelan, lebih dekat, dari belakangnya, padahal tidak ada ruang di belakangnya. Akhirnya, suara wanita itu berbisik, tepat di telinganya. Raka menjerit. Ia mencoba menendang pintu, memukul, mendorong dengan seluruh tenaga. Tapi sia-sia, loker itu tidak bergerak sedikit pun. Napasnya semakin berat, udara di dalam mulai habis. Dan di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba, pintu di depannya terbuka sedikit. Cahaya tipis masuk dari celahnya. Raka langsung mendorongnya. Pintu terbuka perlahan. Cahaya menyilaukan matanya. Ia terjatuh keluar, terengah-engah, menghirup udara dalam-dalam. "Selamat, aku keluar," bisiknya lemah. Ia mengangkat kepala, dan langsung membeku. Ia masih di ruang loker. Semua loker berdiri seperti sebelumnya. Sunyi, kosong, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Raka tertawa kecil, hampir histeris. "Aku, selamat." Ia berdiri perlahan, kakinya masih lemas. Ia berjalan menuju pintu keluar. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ia berhenti, perlahan menoleh ke belakang. Semua loker diam, tidak ada yang terbuka, tidak ada yang bergerak. Raka menelan ludah, cuma perasaan. Ia berbalik lagi, melangkah, lalu ia berhenti lagi. Perasaan itu kembali. Ia menoleh. Matanya langsung melebar. Loker nomor 13 perlahan terbuka. Gelap di dalamnya, pekat, dan dari dalam kegelapan itu, terdengar napas. Sama seperti sebelumnya, sebuah tangan keluar, pucat, basah, meraih ke arah luar, diikuti wajah wanita itu yang perlahan muncul. Tersenyum, lebar, terlalu lebar. "Kamu lupa sesuatu," bisiknya. Raka mundur pelan. "Apa?" Wanita itu menunjuk ke arah tangan Raka. Dengan gemetar, Raka melihat ke bawah. Tangannya memegang sesuatu. Kamera masih menyala, masih merekam, dan di layar kamera itu, tidak hanya ada Raka. Di belakangnya, berdiri banyak sosok, puluhan, mungkin lebih. Semua dengan tubuh terlipat, wajah pucat, mata hitam. Mereka berdiri diam, menatap ke arah kamera, menatap ke arah penonton, dan serempak, mereka tersenyum. "Sekarang, kalian juga lihat kami." Layar kamera dipenuhi wajah-wajah itu. Mendekat, semakin dekat, hingga semuanya tertutup. Rekaman berhenti, tanda pisah. Beberapa hari kemudian, video itu ditemukan, terunggah otomatis ke channel Raka. Tanpa edit, tanpa penjelasan, video terakhirnya. Dan sejak saat itu, ada yang aneh. Beberapa penonton mengaku, mendengar sesuatu, dari kamar mereka, dari lemari, dari tempat-tempat sempit, dan sebuah bisikan pelan selalu muncul di akhir. "Gantikan aku." Video terakhir Raka tidak pernah dihapus. Meskipun banyak yang melaporkannya, platform tetap membiarkannya tetap tayang. Tidak ada pelanggaran yang terdeteksi. Tidak ada kejanggalan secara teknis. Namun, bagi mereka yang menonton sampai akhir, semuanya terasa berbeda. Awalnya hanya 1-2 komentar. Orang-orang yang mengaku merasakan sesuatu setelah menonton. Perasaan tidak nyaman, seolah sedang diawasi. Lalu semakin banyak. Beberapa mengatakan mendengar bisikan saat sendirian. Yang lain mengaku melihat bayangan di sudut ruangan. Dan ada juga yang mulai takut berada di tempat sempit. Terutama, ruang loker. Anehnya, semua pengalaman itu terjadi setelah mereka menonton bagian akhir video. Detik-detik ketika wajah-wajah itu memenuhi layar. Seorang penonton bahkan mengaku melihat sesuatu yang tidak terekam di video. Saat ia memutar ulang, di salah satu frame singkat, terlihat Raka, berdiri di antara sosok-sosok itu. Diam, menatap keluar, seolah ia sudah menjadi bagian dari mereka. Dan sejak saat itu, jumlah orang yang mengaku mengalami hal aneh terus bertambah. Namun tidak ada yang benar-benar tahu, apakah itu hanya sugesti, atau sesuatu dari dalam video itu memang ikut keluar. Jika kamu membaca cerita ini sampai akhir, mungkin kamu merasa itu hanya fiksi, hanya cerita horor biasa. Namun,
Beberapa orang percaya bahwa ketakutan tidak selalu berasal dari apa yang kita lihat secara langsung. Kadang, cukup dengan mengetahui, cukup dengan membayangkan, dan sesuatu itu sudah menemukan jalannya. Jadi sebelum kamu tidur malam ini, coba dengarkan sejenak, dalam diam, dalam gelap, apakah benar-benar tidak ada apa-apa? Atau, ada sesuatu yang sedang menunggu di tempat sempit di sekitarmu? Dan jika suatu saat kamu mendengar ketukan pelan, jangan langsung menjawab, karena mungkin itu bukan berasal dari luar,